Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Pak Darto. Pada video kali ini Bapak akan membahas soal-soal untuk persiapan PAT. Belum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kalian yang belum subscribe silahkan kalian bisa subscribe dan jangan lupa klik ya tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dengan video-video Bapak yang tentunya akan bermanfaat. Gaya dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Di bawah ini yang termasuk gaya sentuh adalah, kan saya terangkan dulu sedikit tentang gaya sentuh, bahwa gaya sentuh itu terjadi jika benda yang memiliki gaya bersentuhan dengan benda yang dikenai gaya, bersentuhan langsung. Kita ambil contoh, misalkan ada sebuah balok di atas lantai, kemudian kita dorong, maka antara lantai dan balok terjadi sentuhan. Nah, ini termasuk gaya sentuh. Kita ambil contoh lagi, jika kita bermain ketapel. Ketapel itu jenisnya adalah gaya pegas. Karet memanjang kalau kita sentuh dengan tangan kita dan kita tarik. Maka gaya pada ketapel ini, gaya pegas ini termasuk di dalam gaya sentuh karena bersentuhan langsung. Contoh yang lain yang kita sebut dengan gaya otot. Mendorong, menarik itu gaya otot. Jadi gaya otot itu termasuk juga gaya sentuh. Lain halnya dengan kelapa ya, kelapa. Misalkan ini ada kelapa di atas pohonnya. Ini di atas tanah ya atau bumi. Di sini walaupun kelapa tidak bersentuhan dengan jaraknya, tetapi sudah ada gaya, yaitu gaya gravitasi. Karena antara kelapa dengan bumi ini tidak bersentuhan, tetapi sudah ada gaya. Nah, ini kita masukkan ke dalam gaya tak sentuh. Contoh yang lain, gaya magnet. Kita punya magnet, kemudian kita pegang paku ya, maka walaupun paku ini tidak bersentuhan langsung dengan magnet, tetapi dia sudah ada gaya, seolah-olah ada tarikan dari magnet. Nah, ini berarti gaya magnet juga termasuk gaya sentuh. Demikian pula gaya listrik. Gaya listrik itu erat sekali kaitannya dengan gaya magnet, karena listrik itu nanti juga bisa menghasilkan magnet. Sehingga kita bisa menjawab sekarang soal nomor 1. Jadi tadi yang ditanyakan adalah yang termasuk gaya sentuh. Di sini jelas yang termasuk gaya sentuh. Kalau magnet itu bukan, ya bukan, magnet bukan, gaya listrik juga bukan, gaya gravitasi tadi bukan, berarti yang gaya sentuh adalah gaya pegas. Selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ali dan Budi bermain dorong-dorongan. Jadi ini Ali dan Budi, ini Ali kita kasih tanda A gitu ya, yang Budi kita kasih tanda B biar gampang. Ini dorong-dorongan, ini saling mendorong. Jika Ali memberikan gaya 300 Newton, kemudian Budi memberikan gaya 120 Newton, maka resultan, yang ditanyakan resultan gayanya berapa gitu ya. Kita gambar Ali mendorong, berarti arahnya ke sana ya, dengan gaya, berarti gaya Ali FA begitu 300 Newton. Sedangkan Budi dengan arah yang berlawanan, besarnya kita anggap F Budi ya, 120 Newton. Karena gaya-gaya yang ada di sini itu saling berlawan arah, maka untuk mencari resultannya cukup dengan mencari selisihnya. Selisih itu dengan cara mengurangkan ya, otomatis yang besar kurangi yang kecil. Jadi resultannya adalah yang besar itu punyanya Ali, berarti F Ali dikurangi F Budi. Jadinya adalah 300 dikurangi 120. Hasilnya adalah 180 satuannya Newton. Ini hasilnya gaya, resultan gaya. Kemudian arahnya kemana? Nah, kalau kita lihat di sini arahnya tentunya karena ini menang Ali, berarti arahnya ke arah si Budi ya, arah si Budi. Maka jawabannya adalah B, 180 Newton ke arah 3. Sebuah balok ditimbang masanya 50 kg. Jika balok dibawa ke bulan, maka masanya di bulan bagaimana? Nah, kita tentunya ingat bahwa massa itu sifatnya adalah tetap, tidak berubah-ubah, tidak tergantung gravitasinya. Jadi kita tidak usah melihat gravitasi di bumi berapa, di bulan berapanya, tidak. Tapi massa itu tetap, dibawa kemana-mana massa itu sifatnya tetap, tidak dipengaruhi gravitasinya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 4, berat sebuah benda yang massanya 200 gram dan gravitasi di tempat itu 9,8 Newton per kilogram adalah, berarti yang ditanyakan itu berat ya. Karena ini diketahui massanya. Berarti yang diketahui adalah di sini massa yaitu M ya, M 200 gram. Kemudian ini gravitasi G 9,8 Newton per kilogram. Maka yang ditanyakan berat itu kita tahu
bahasa Inggrisnya berat kan weight, artinya W ya, berarti ya W sama dengan kita anggap rumusnya W itu M kalikan G. Kita lihat sebelum kita masukkan angkanya, kita lihat satuannya. Inilah satuannya gram. Di sini satuannya ada kilogram. Maka gram ini harus dirubah ke kilogram sehingga dibagi 1000. Gram ke kilo itu dibagi 1000 ya berarti 0,2 kilogram. Nah, sekarang boleh kita masukkan 0, massa ya, massa 0,2 kilogram dikalikan gravitasnya 9,8 ton per kilogram. Nah, kemudian kilogramnya ini di atas, ini di bawah berarti dicoret. Sehingga nanti tinggallah Newton. 0,2 kali 9,8 supaya lebih gampang kita bisa menggunakan pendekatan. Jadi pendekatan gimana? Nah, 9,8 kita buat jadi 10 gitu lebih mudah kali kelihatannya ya. Jadi 0,2 kita kalikan dengan 9,8 itu kan 10 gitu ya, anggap saja 10. Hasilnya adalah 2. Berapa? 2 Newton. Tapi ini kan mendekati 2, artinya mendekati 2. Sebenarnya kan 2 kurang sedikit karena ini tadi dinaikkan. Ya toh? Nah, sebenarnya 2 kurang sedikit. Maka kita pilih yang 2 kurang sedikit yang mana? Ya, nggak mungkin yang B 19, nggak mungkin, jauh sekali. Jadi yang paling dekat adalah 1. Hanya trik supaya kita cepat mengalihkannya. Anda bertele-tele, kadang ada yang kesulitan mengalihkan 0,2 kali 9,8. Nomor 5. Sebuah mobil melaju ke utara sejauh, ini jauh ke utara ini ya, ke utara. Kemudian kembali ke selatan, jauh 5 km. Maka jarak yang ditempuh, jadi pertanyaan jaraknya dan perpindahannya. Jadi yang ditanyakan 2 ya, 2. Kita gambar ya. Kita gambar misalkan ada tadi mobil dari sini ya, dari sini. Ke utara kita anggap ke atas ya, ke utara sejauh 20 km ya. Kemudian kembali, berarti balik lagi. Balik ke sana sejauh 5. Nah, 5 km ya. Nah, jelas kelihatan jarak yang ditempuh mobil ini berapa. Jadi kalau jarak itu ya dijumlahkan semua. Berarti jarak yang ditempuh itu seluruh lintasan. Jadi 20 ditambah 5. Jadi jaraknya kita tuliskan di sini berarti jaraknya adalah 20 ditambah 5. Hasilnya adalah 25 km ya. Nah, sedangkan perpindahan itu yang dihitung dari awal sampai akhir saja sini ke sana. Berapa jadinya? Ya 20 kurangi 5 berarti 15 km. Nah, kalau perpindahan itu harus punya arah karena pesan vektor. Arahnya kemana ini? Tentunya ini arahnya dari sini ke sana kan. Nah, ke atas. Berarti arahnya ke utara masih. Kecuali kalau melebihi ya. Ini kecuali kalau 20 ke utara kemudian ke selatannya itu 40 lah, itu baru arahnya ke selatan. Kalau ini arahnya ke utara. Jadi jawabannya adalah yang A. 25 km jaraknya dan perpindahannya 15 km ke utara. Nomor 6 sekarang, sebuah mobil mula-mula diam. Kemudian setelah 2 detik kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Percepatan yang dialami benda tersebut, berarti bendanya mobil maksudnya. Ya, yang dialami mobil tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kita disuruh mencari percepatannya. Kita ingat rumusnya percepatan ya. Percepatan itu kan bahasa Inggrisnya acceleration ya. Acceleration berarti lambangnya percepatan itu jelas apa? Jelas lambangnya A. Itu rumusnya kan A itu percepatan itu kan perubahan. Perubahan itu delta ya. Perubahan apa? Perubahan kecepatan setiap waktu. Berarti setiap t. Kalau diuraikan bahwa perubahan kecepatan, perubahan itu akhir dikurangi awal, maka rumusnya ini bisa menjadi akhir. Nah, kita lihat yang akhir yang mula-mula kan diam. Kalau mula-mula diam itu artinya kecepatannya V-nya, V mula-mula itu V0 itu 0 karena diam ya. Berarti V0-nya 0. Kemudian kecepatannya menjadi, ya kecepatan menjadi ini berarti V kemudian atau V akhirnya.
Jadi kita tuliskan di sini V akhirnya, kita lambangkan VT-nya itu 5 meter per sekon. Dan ini ada 2 sekon, ini kan waktunya ya T-nya. Jadi kita tuliskan di sini T-nya adalah 2 sekon. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Tadi dikatakan perubahan kecepatan itu kecepatan akhir berarti VT-nya dikurangi V0. Ya, kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan VT-nya. Kita lihat di sini VT-nya 5. Masukkan 5 dikurangi V0-nya 0. 0 di sini dibagi dengan T-nya 2. Nah, maka hasilnya adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ya, percepatan ya. Kenapa pakai kuadrat? Ya, karena di sini kan tadi satuannya yang atas kan meter per sekon. Dibagi 2 kan sekon, dibagi sekon jadinya per sekonnya jadi kuadrat. Maka jawabannya 2,5 itu B ya. B. Lanjut sekarang nomor 7 ya, nomor 7 sekarang. Ganti warna ungu. Nomor 7, untuk menempuh jarak 50 km, mobil A memerlukan waktu. Jadi ini berarti jaraknya S-nya ya, S itu jarak space ya, space. Mobil A memerlukan waktu berarti ini waktunya 10 sekon, ini tanggap waktunya mobil A TA gitu ya. Mobil B memerlukan waktu 12 sekon, ini sebagai TB. Kemudian mobil C waktunya 15 sekon, ini sebagai TC. Kemudian yang mobil D 20 sekon, ini sebagai TD. Nah, itu. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, maka kecepatan ini ditanyakan kecepatan ya. Kecepatannya paling kecil, kecepatan yang paling kecil. Nah, kita tahu kecepatan, kita harus hafal intinya ya. Lambang-lambang. Kecepatan itu bahasa Inggrisnya kan velocity ya. Velocity. Maka lambangnya adalah V. Kita tahu bahwa rumusnya V itu adalah S ya dibagi dengan T. Nah, maka kita bisa ngitung satu-satu. Nanti yang kita cari yang paling kecil yang mana. Kita cari dulu ya yang VA dulu. VA rumusnya kan S dibagi dengan TA begitu ya. Ini AA ini hanya kode saja ya biar beda dengan yang mobil B, mobil C. Rumusnya sama ya. Oke, kita tuliskan S-nya 5. S-nya itu jaraknya 50 kilo ya. Kita tuliskan di sini 50 per TA-nya 10. Maka hasilnya adalah 5. 5 ya. Oke, satuannya nggak usah. Ini hanya kita kan membandingkan saja. Kemudian VB sekarang. VB. Berarti VB jaraknya sama 50 dibagi dengan TB-nya 12 ya, 12. Tentunya ini lebih kecil dari 5 ya. Oke, kemudian VC berapa? Sama jaraknya 50 dibagi TC-nya adalah 15. Demikian pula VD-nya kecepatan mobil D itu 50 dibagi waktunya yang ini waktunya ya, yang 20. Hasilnya 5 dibagi 2 itu 2,5. 2,5. Nah, kelihatan sekarang yang paling besar mana, yang paling kecil mana. Ini 5, ini 2,5. Tentunya yang B dan C itu di antara 5 dan 2,5. Maka yang paling kecil adalah yang 2,5. Jawabannya berarti mobil D, jawabannya D. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan sekarang yang soal nomor 6. Soal nomor 6.
Gambar di atas menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, kita tahu ciri makhluk hidup ada 8 ya. Coba itu diingat-ingat ya, 8 ciri itu. Nah, di antara itu salah satunya ini ada gambar tanaman. Ini tanaman mula-mula ini ya, tumbuhnya seperti ini. Nah, kemudian ada sinar matahari mengenainya, ini gambarnya bukan berarti ini layu ya tanamannya, tapi tanaman ini tuh menuju matahari, menuju arah datangnya sinar matahari. Nah, inilah yang dinamakan dengan bahwa tumbuhan itu bergerak, bergerak menuju cahaya matahari. Nanti ini dinamakan dengan fototropisme ya di kelas 8. Jadi jawabannya adalah bergerak keliru nomornya ya. Ini mestinya ini nomor 8 ya. Tapi nggak apa-apa masalah nomor. Kita lewati aja, kita anggap yang penting soalnya kan. Ya, nomor 8 sekarang. Urutan takson pada tumbuhan yang benar adalah, nah, kita ingat takson itu ada yang pada tumbuhan ya, ada juga pada hewan. Nah, kita tahu kalau pada tumbuhan itu yang pakai divisio ya, berarti kita ambil yang ada divisionya. Jadi kalau tidak ini ya ini gitu ya. Kalau film tuh pada kerajaan hewan. Jadi pilihannya kalau enggak A ya C begitu. Kita mesti hafal itu ya. Jadi urutannya apa? Ya urutannya spesies. Kita coba yang A ya. Spesies betul, genus betul, familia, spesies, genus, familia betul, ordo mestinya. Ini kelas berarti keliru ini ya, kebalik ini ya. Harusnya ordo dulu baru kelas, baru divisio. Maka yang betul adalah C, nomor 9 ya. Penulisan nama tumbuhan ya jagung yang benar menurut binomial nomenklatur adalah, nah, kita tahu ya aturan penulisannya bahwa penulisan itu terdiri dari 2 suku kata. Ini sudah betul semua, 2 suku kata semua ya. Ini 2 suku kata semua, Z dan Me. Yang suku kata pertama itu menandakan genusnya ya, nama genusnya. Dan kemudian syarat yang lain bahwa penulisannya itu harus huruf ditulis miring atau tulis tegak tapi bergaris bawah. Karena di sini tidak ada yang bergaris bawah, adanya miring, maka kita pilih yang miring. Yang miring itu antara B itu miring, D juga miring. Nah, berarti antara B atau D. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih itu yang huruf kapitalnya di genusnya ya, satu saja. Yang M-nya harusnya huruf kecil. Maka yang kita pilih adalah yang B, yang nomor 10 sekarang. Plasmodium malaria adalah penyebab penyakit malaria. Jenis ini dikelompokkan ke dalam kingdom titik-titik. Nah, kita cari kalau masih ragu-ragu, kita cari yang jelas bukan. Nah, plantae itu jelas bukan karena ini tumbuhan ya. Berarti ini bukan. Fungi ini bukan fungsi ya, fungi intinya. Fungi itu jamur, berarti juga bukan nih ya, plasmodium bukan jamur, berarti bukan. Monera itu contoh Monera itu bakteri dan ganggang biru ya. Jadi kalau Monera itu contohnya bakteri dan ganggang biru. Alga biru atau ganggang biru sama ya. Ganggang biru atau cyanobacteria. Kalau protista itu nanti ada 3 macam ya. Protista mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Yang mirip hewan nanti ini dibedakan menjadi 4 malah ya. Ada protozoa, ada rhizopoda, ada ciliata, ada flagellata. Dia ada 4 macam. Nah, di antara ini, di sini 4 ini, di antara 4 ini ada protista yang namanya Plasmodium malaria. Berarti kesimpulan jawabannya adalah protista B. Nomor 11 sekarang. Berikut ini contoh organisme heterotrof. Heterotrof itu lawannya apa? Lawannya autotrof. Autotrof itu apa artinya? Ini bisa
bisa memasak makanan sendiri. Berarti kalau heterotrof tidak bisa, ini tidak bisa masak, memproduksi makanan sendiri, masak. Nah, yang bisa masak itu yang punya apa? Zat hijau daun hijau daun. Bukan berarti yang daunnya harus hijau, bukan. Jadi mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil namanya, klorofil. Nah, itu. Nah, terutama yang tumbuhan-tumbuhan hijau ya. Nah, kita lihat di sini tumbuhan paku itu daun sudah punya klorofil ya. Contohnya tumbuhan paku itu misalkan suplir. Nah, suplir itu punya ya 7 daun, berarti bisa masak sendiri. Maka ini termasuk yang jenis autotrof. Kemudian tumbuhan lumut juga punya zat hijau daun atau punya klorofil, berarti masuk ke autotrof. Nah, jamur tuh nggak bisa masak sendiri kan, jamur biasanya putih ya, jamur itu jamur tidak bisa membuat makanan sendiri, maka jamur itu termasuk dalam heterotrof. Kalau pinus, tanaman pinus punya ya klorofil, maka pilihannya jawaban adalah C, jamur. Perhatikan data di bawah ini. Nah, langsung ke bawah, ciri-ciri tumbuhan dikotil. Nah, ciri tumbuhan dikotil, jadi kita tahu tumbuhan berbiji tertutup dibagi dua ya. Jadi awalnya kan kingdom tumbuhan gitu. Kingdom tumbuhan kan dibagi dua ya secara garis besar, yaitu tumbuhan yang berspora dan berbiji. Nah, kalau yang berspora nanti ada yang batangnya jelas, itu namanya tumbuhan paku. Yang batang akarnya daunnya tidak jelas, itu masuk tumbuhan lumut. Nah, kemudian yang berbiji juga dibagi jadi dua, yaitu biji terbuka atau gimnospermae. Itu contohnya adalah pakis, haji, damar, melinju, pinus, ver. Pinus itu biji terbuka. Kemudian yang biji tertutup atau angiospermae ya, tertutup, bahasanya itu angiospermae. Nah, itu tertutup dibedakan menjadi dua lagi, monokotil dan dikotil. Monokotil dan dikotil. Nah, itu ya urutannya. Nah, sekarang kita cari bedanya monokotil dan dikotil di mana. Bedanya untuk membedakan monokotil dan dikotil itu, pertama kita lihat bunganya ya. Bunganya dulu, bunganya kelipatan berapa itu ya. Bunganya, kemudian setelah bunganya itu daunnya dilihat. Artinya kalau bunganya nggak kelihatan bisa dilihat dari daunnya. Daunnya nggak begitu jelas dilihat bisa dari batangnya. Batangnya tidak begitu jelas atau belum tahu, bisa dilihat akarnya, dicabut ya akarnya. Nah, untuk yang monokotil itu bunganya kelipatan 3, berarti ya mahkotanya kelipatan 3. Kalau yang dikotil itu kelipatannya 2 atau 4 atau 5 ya. Sedangkan daunnya kalau monokotil itu daunnya bagaimana? Daunnya sejajar. Daunnya sejajar atau melengkung panjang gitu ya. Kalau dikotil kan daunnya menyirip seperti sirip ikan ya, seperti ini misalkan seperti ini. Nah, ini ya daunnya. Selain menyirip juga bisa menjari seperti jari kita itu menjari. Contohnya daun pepaya itu tahu menjari. Atau daun ketela pohon. Kemudian batangnya. Nah, jelas kalau monokotil batangnya tidak berkambium, dan tidak bercabang. Jadi satu tidak bercabang. Contohnya kelapa itu kan tidak bercabang. Ya kecuali ada kelainan kelapanya mungkin. Kemudian yang batang dikotil itu berarti bercabang dan berkambium. Berikutnya akarnya, kalau monokotil akarnya serabut, kalau dikotil akarnya tunggang. Seperti apa serabut? Serabut itu seperti ini ya, serabutnya begini akarnya. Nah, hanya begini tok. Ini tanamannya begini. Kalau yang tunggang berarti tanamannya berarti ini ada serabutnya tapi ada yang panjang ke bawah.
ya, ada yang panjang ke bawah. Itu ya, itu yang tunggang. Jadi ini memanjang ke bawah. Berarti kita bisa menjawab nomor 12, ciri dikotil. Nah, jelas dikotil akarnya bagaimana? Akarnya dikotil tunggang. Nah, berarti ini benar. Tulang daun menjari, yang dikotil menjari, betul, betul menjari. Menjari betul. Tulang daun sejajar berarti salah. Batang tidak bercabang salah. Berarti ini bercabang ya. Kemudian batang bercabang, betul. Batang beruas-ruas, salah. Yang beruas-ruas kan seperti kelapa itu ya. Kemudian bambu kan beruas-ruas. Bambu kan monokotil, dilihat dari apa? Dilihat dari daunnya bisa kan? Daunnya kan sejajar memanjang. Nah, ngerti ya gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Pertanyaannya yang tergolong hewan insekta. Insekta itu namanya adalah serangga ya. Jadi sebelum kita menjawab, kita ngerti bahwa hewan kita bedakan menjadi secara garis besar kita bagi dua ya secara garis besar. Ya kita sekalian ya kita bahas ya hewan kedua yaitu hewan apa? Vertebrata. Vertebrata artinya tulang belakang ya, bertulang belakang. Tulang belakang punya tulang belakang. Nah, yang satu avertebrata. Yang ini tidak berarti A itu tidak artinya. Yang bertulang belakang vertebrata itu kita bedakan jadi 5. Disingkat param gitu ya, param. P-nya singkatan dari viscus ya. Ini A itu amfibi, kemudian reptil, kemudian aves burung ya, kemudian mamalia ya dibagi seperti itu jadi 5. Vertebrata nanti juga ada beberapa misalkan porifera ya, hewan berongga atau Coelenterata berongga, kemudian berkulit duri ya, berkulit duri Echinodermata ya, kulit duri, kemudian hewan lunak atau moluska ya, kemudian cacing atau vermes. Nah, kemudian ada lagi namanya arthropoda atau berbuku-buku ya, berbuku-buku maksudnya badannya berluas-luas berbuku-buku. Ini namanya adalah arthropoda ya, arthropoda. Nah, berbuku-buku ini kita bedakan jadi 4 nanti. Dibedakan menjadi 4 ya, yaitu berkaki 6, berkaki 8, berkaki 10, berkaki banyak. Nah, yang berkaki 6 itu namanya adalah serangga atau insekta. Yang berkaki 8 namanya arachnida ya, arachnida. Yang kaki 10 krustasea, udang-udangan krustasea. Yang kaki banyak myriapoda ya, myriapoda. Jadi kita lihat ini bisa kita bedakan dengan lihat kakinya ada 6. Serangga itu kakinya 6. Kita lihat ini kakinya 6. 1, ini 2, 3, 6 kakinya. Ini 3 pasang ya. Ini juga sama kakinya 3 pasang. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4 berarti 8 ya. Kalau ini banyak ya. Maka pilihannya yang serangga itu yang nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 14 sekarang. 14 menggunakan kunci determinasi. Pertanyaannya adalah klasifikasi padi. Kunci klasifikasi padi ya, kita lihat. Padi tadi kita lihat padi, gambarnya padi kan seperti ini. Nah, begini ya. Ini ya padi. Akarnya serabut ini padi. Ya toh? Kalau kita nandur tadi itu, nah ini daunnya kan sejajar ini panjang. Daunnya sejajar. Nah, toh?
bijinya bagaimana? Bijinya tertutup, berbiji ya, berbiji, bijinya tertutup. Maka pilihannya yang daunnya jajar itu apa? Monokotil ya, jajar monokotil. Berarti pilihannya yang ini, yang nomor 4B. Ya, berkeping satu, kemudian bijinya tertutup, ada kulitnya ya. Namanya apa itu? Sekam ya. Kemudian tumbuhan yang tidak batangnya jelas ya, batangnya ada, daunnya ada, akarnya bersepora apa tidak bersepora? Tidak bersepora ya. Berarti jawabannya 1B, 2A, 3A, 1B, 2A, 3A, 4B. Jawabannya C. Tanaman di atas tadi sudah dibahas ya. Kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu tempat atau daerah tertentu yang saling berhubungan. Nah, berapa populasi? Berarti ada populasi, misalkan populasi apa ya, ayam ya, ayam. Kemudian ada lagi misalkan kambing. Ya. Nah, ada apalagi katak atau apa. Nah, kumpulan ini, populasi pada suatu tempat ini kita namakan dengan komunitas. Kalau hanya ini tok ya, ayam tok ngumpul itu namanya populasi. Jadi kalau kumpulan populasi ini namanya komunitas. Tapi kalau kumpulan sudah ada ini, ada ayam, kumpulan kambing, kumpulan katak, kemudian saling berinteraksi dengan lingkungannya, dengan kolam, dengan udara sekitarnya, dengan sampah dan dengan rerumputan, saling berinteraksi, itu namanya nanti tahapan siklus air yang sesuai dengan huruf A. Huruf A ini ya, huruf A itu air laut menguap. Air laut menguap itu namanya evaporasi ya. Kalau kondensasi itu pendinginan uap. Jadi uap yang ini didinginkan, uapnya didinginkan menjadi mendung, menjadi titik-titik air ya. Atau kalau presipitasi itu ini yang di air hujan, presisi. Dan kalau transpirasi itu ini penguapan dari tumbuh-tumbuhan, namanya Berhasilan kebun binatang Surabaya mengembangbiakan burung jalak. Nah, ini merupakan suatu penangkaran yang bersifat, nah kalau penangkaran kan dipindah ya, pindah keluar dari habitatnya. Maka yang betul ini ex situ ya. Kalau dikembangkan di tempat itu juga, bukan itu namanya in situ. Nomor 18.